内心都有一天。别做无意义的挣扎了，大半神！你们凭什么觉得自己用浑魂之力给他致命？一直穿着就在那儿，看到自己这副肉身。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Seperti biasa, konten ini adalah konten spoiler yang sudah Mimin ingatkan dari dulu kalau tidak suka boleh di-skip dari sekarang juga. Jadi, kita akan melanjutkan Tonghua dari Rinnegan Immortal, yaitu episode 36 untuk Senin depan, di mana itu adalah episode terakhir untuk Tanah Dewa Para Kuno, atau kata orang-orang nyebutnya sebagai arc-nya guys. Iya, intinya cerita Tanah Para Dewa Kuno ini akanlah berakhir, dan kita akan memulai arc baru dari Wang Lin sendiri ya. Jadi, kita tidak perlu yang namanya untuk kilas balik untuk part sebelumnya. Bagi yang lupa ataupun yang belum tahu, kalian tonton dulu untuk alur ceritanya di episode 35. Linknya ada di deskripsi ya. Oke lah, tanpa basa-basi, kita langsung masuk saja ke konten spoilernya. Setelah mereka memasuki lautan iblis ataupun lautan mati, seketika fragmen jiwa terhenti berdatangan untuk sementara ya. Tausen yang menyadarinya dengan begitu cepat membuat celah raksasa, yang dimana celah tersebut mengeluarkan kabut yang sama seperti di laut jiwa mati sebelumnya. Di saat itu juga, fragmen jiwa pun berdatangan kembali. Tausen yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, ia pun mengeluarkan senjatanya berupa tombak dan membuat fragmen jiwa yang datang berhenti bergerak juga. Alhasil, ia pun langsung menyerbu ke dalam celah, begitu juga dengan Wang Lin dan lainnya ya. Mereka pun langsung mengikuti Tausen. Mereka pun berada dekat laut jiwa mati. Tausen langsung menghantam dinding kabut dan membuat terowongan masuk ke dalam laut jiwa mati. Di dalam sana, dia melihat banyak sekali kabut dan awan yang mengeluarkan petir. Tanpa sepatah kata pun, Tausen langsung melemparkan tombaknya dan berubah menjadi naga hitam yang menyerbu ke arah awan tersebut ya. Tausen pun langsung mengikutinya. Seketika petir mendarat tubuhnya dan membentuk sebuah bola petir di sekelilingnya. Wang Lin yang berkonsentrasi kepada Tausen, tiba-tiba saja ada suara lelaki tua di belakangnya yang berkata kenapa dirinya tidak bergerak maju. Akan tetapi Wang Lin tidak menoleh dan menyadari kalau dirinya ini sedanglah diawasi. Di saat itu juga Wang Lin menyadari kalau hal ini adalah momen penting bagi mereka ya. Lagi pula, Wang Lin tidak bisa mundur lagi karena tujuannya adalah keluar dari tempat ini guys. Kembali kepada Tausen yang membentuk segel tangan yang ternyata itu untuk memanggil senjata keluarganya, yaitu bulan ungu. Seketika petir yang menyambar perlahan-lahan mereda juga ya, dan awannya pun berubah menjadi bilas setengah bulan. Setelah Tausen mendapatkannya, ia pun langsung menyerbu laut mati. Namun, secara tiba-tiba, suara bergemuruh berdatangan dan terlihatlah makhluk besar yang keluar serta menatap ke arah Tausen. Yang ternyata mereka ini saling mengenal. Lalu makhluk besar itu berkata, tidak ada yang bisa mendapatkan warisan ilmu tanpa seizinnya, yang tak lain itu adalah ingatan dari Tusi. Hal tersebut juga membuat Tausen benar-benar langsunglah marah dan menyerangnya kembali dengan mengeluarkan topan ke arah Tusi. Wang Lin yang mendengar perkataan tersebut pun langsunglah mulai sedikit ragu. Sebab waktu penyihir iblis ataupun Sandren mengambil setengah warisan pengetahuan, ia tidak muncul sama sekali. Wang Lin pun diam-diam langsung mengeluarkan taktik dewa kuno di dalam pikirannya, yang dimana dia ini ingin pergi dari laut jiwa mati selagi Tusi bertarung dengan Tausen. Akan tetapi Wang Lin tidak berhasil mengaktifkannya ya. Ia pun melihat kekelilingnya dan merasakan samar-samar skala dari makhluk besar tersebut seperti timbangan. Alhasil, Wang Lin pun memutuskan untuk membuat celah kecil untuk melakukan sesuatu. Di dalam celah tersebut, dia pun langsung mengeluarkan tas pegangan yang ia dapat dari kelompok Domu, yaitu 10 harta penyelamat hidup, perangkap binatang Hua Yuan, dan 20 batu roh kualitas terbaik. Wang Lin menjadi bersemangat
dan mulai mencampur ketiga barang tersebut di dalam tungku ya. Waduh, dijadikan apa lagi nih? 吾在寿元将近之时， Sedangkan di luar celah, kelompok Domu mulai bergerak untuk menyegel Tausen kembali. Mereka pun langsung mengelilingi Tausen dan menyatukan tangan mereka yang menghasilkan sinar cahaya keluar dan mendekat ke arah Tausen. Tausen yang menyadari itu hanya tersenyum dingin dan mengetahui kalau kelompok Domu dan makhluk besar tersebut telah bekerja sama dengannya ya, dengan imbalan kalau kelompok Domu akan diberikan warisan. Akan tetapi, Tausen tidak begitu peduli dan dia pun langsung mulai mengayunkan tombaknya. Setelah itu juga, ia menatap lelaki tua dan berteriak ke arahnya. Lelaki tua itu menyadari apa yang dilakukan oleh Tausen, ia pun langsung dengan cepat menaruh tangannya di perutnya. Ia membuat lampu merah keluar dari tubuhnya dan segera menutupnya kembali. Semua lampu merah pun kembali ke dalam tubuhnya. Lelaki tua itu pun menyeringai ke arah Tausen karena ia berhasil mematahkan tekniknya ya. Tausen pun langsung mencibir dan memulai melakukan hal yang sama kepada 9 orang lainnya. Lelaki tua itu pun langsung meneriaki suatu nama, yaitu Li Peng, yang membuat Tausen berhenti sejenak dan berpikir, yang ternyata Li Peng adalah salah satu dari kelompok Domu yang telah berhasil untuk melarikan diri ya. Seketika suara tawa pun terdengar dari dalam mulut makhluk besar tersebut dan mulai melantunkan nyanyian yang menciptakan sinar cahaya dari kelompok Domu yang membuat teknik peledakan fragmen jiwa milik Tausen langsunglah menghilang dan berkata kalau saat ini mereka akan menyelesaikan masalah yang telah mereka buat ya, 万不可让一直传承。 dan membuat kedua warisan menjadi miliknya. Mendengar itu juga, Tausen pun masih bersikap tenang dan mencoba untuk memprovokasinya, yang dimana mereka ini untuk mengeluarkan semua rencana mereka. Seketika makhluk besar itu pun mengepung Tausen, dan Tausen dengan begitu tenang tersenyum mengejek dan mengeluarkan senjatanya, yaitu Bila Setengah Bulan, dan mulai menyerangnya kembali, yang membuat 4 dari mereka langsunglah terluka. Di saat itu juga, tubuh makhluk besar ini menjadi kaku, dan Li Peng mengeluarkan jeritan yang membentuk banyak bila ke arah Tausen. Di saat yang sama, lelaki tua dan yang lainnya pun sudah tidak bisa bertahan lama ya. Dia pun langsung menatap Wang Lin untuk bertindak sekarang juga. Wang Lin yang mendengar itu pun mulailah bergerak ya. Namun sayangnya, Wang Lin sama sekali tidak mengikuti rencana dari mereka dan mengarah ke makhluk besar karena sedari awal Wang Lin tidak pernah berencana untuk membantu mereka. Hal itu membuat lelaki tua tersebut sangatlah kesal sekesalnya dan memberi perintah kepada instrumennya untuk menyerang Wang Lin. Sedangkan untuk Wang Lin yang menyadari dengan begitu cepat langsung masuk ke dalam celah. Yang ternyata Wang Lin sudah menyadari kalau barang yang diberikan oleh mereka sudah tertanam suatu teknik. Jadi, harta ataupun senjata akan dapat kembali dengan sendirinya ya. 事成之后，我们会分给你。 Maka dari itulah Wang Lin masuk ke dalam celah agar membuat akal ilahi dari lelaki tua itu langsunglah terputus. Tausen pun tersenyum lebar dan mengeluarkan lingkaran cahaya merah yang membesar dengan begitu cepat. Lelaki tua dengan cepat kembali fokus untuklah bertahan. Li Peng pun mulai merenung dan membuat dirinya terbelah menjadi 2 ya. Sebagian tubuhnya menuju ke arah Tausen, lalu ia pun melambaikan tangannya yang menciptakan tombak ilusi yang sama seperti Tausen gunakan, dan dia juga langsunglah menyerangnya kembali. Bagian dirinya yang lain terus membentuk segel tangan yang menciptakan banyak bola petir ungu. Di saat yang sama juga, lelaki tua tersebut melihat ada bayangan yang keluar dari salah satu celah. Pria itu berbisik dan menyadari, ia pun langsung mengirimkan beberapa bola petir ungu ke sosok tersebut, yang tak lain adalah Wang Lin sendiri ya. Sehingga bola petir ungu tersebut pun langsunglah menerjang, yang membuat ledakan langsunglah terjadi. Di saat itu juga, 4 tornado hitam keluar dari celah dan menuju ke makhluk besar guys. Li Peng melihat ke dalam tornado, hanya ada fragmen jiwa saja. Tausen yang melihat tornado hitam tersebut, dia pun langsung tertawa terbahak-bahak
dan seketika dia pun berubah juga menjadi kabut darah dan menyebabkan gelombang kejut kepada 10 orang tersebut ya. Dan 6 dari mereka jatuh ke dalam laut mati. Li Peng pun langsung mengirimkan bola petir ke arah kabut merah. Dan untuk kabut merah tersebut pun langsunglah menyebar dengan begitu cepat, kembali berkumpul dan membuat 10 kloningan dari Thousand. Salah satu dari mereka pun langsung menyerbu ke arah tornado dan melemparkan ke lampu merah yang menyebabkan keempat tornado tersebut langsung menyatu dan meledak. Di saat ledakan terjadi, ada celah di dekat makhluk besar dan itu adalah jiwa dari Wang Lin. Li Peng pun yang melihat ke arah Wang Lin, dirinya terkejut ya kalau Wang Lin ternyata memiliki warisan dari Dewa Tusi. Dan kita pun diberitahu sebelum-sebelumnya kalau kekacauan tersebut terjadi sebab ulah dari Wang Lin ya. Dan singkatnya dalam sekejap, jiwa Wang Lin pun mendarat di tubuh makhluk besar. Bayangan dari Thousand sendiri yang melihatnya pun langsung tersenyum begitu dingin ya. Serta mengetahui kalau ada sesuatu yang aneh terhadap Wang Lin dan dia pun langsung menyerangnya. Jiwa Wang Lin pun langsung terkena serangan dan langsung menyebar begitu saja. Akan tetapi, ia langsung menggunakan taktik dewa kuno. Hal itu membuat semua bayangan dari Thousand menyerbu ke arahnya ya. Li Peng yang melihat itu pun memiliki ide dan kembali menyatu dan mengejar klon Thousand sembari berkata siapapun selain dirinya boleh mendapatkan warisan pengetahuan. Dan dia pun langsung mentransferkan warisan pengetahuannya yang membuat jiwa Wang Lin langsunglah menyusut dan juga tersedot ke dalam skala khusus lalu menghilang dari sana. Di saat itu juga timbangan tersebut pun langsung meledak dan Li Peng pun tertawa serta mengejek Thousand kalau ia bisa mendapatkan warisan pengetahuan jika Wang Lin gagal di dalam ruangan tersebut ya. Kembali kepada jiwa Wang Lin, dia sekarang berada di dunia awan. Di sana terdapat banyak sekali kristal es yang sama seperti ia dapatkan dari penyihir iblis langit, yaitu Sandren ya. Wang Lin juga langsung menyadari kalau semua kristal es tersebut adalah warisan pengetahuan. Karena penasaran, dia mencoba untuk menyentuhnya. Seketika, kristal es tersebut langsung meleleh dan juga memberikan beberapa ingatan masuk ke dalam ingatan dari Wang Lin. Seketika, dia pun langsung merasakan sakit yang melanda kepikirannya ya. Selama proses tersebut, jiwanya juga langsung membuat sebuah kepompong. Perlahan-lahan, Wang Lin kehilangan kendali atas jiwanya sendiri. Dan dia pun masuk dalam kondisi yang begitu kacau ya. Tiba-tiba, Wang Lin melihat ruang kosong dengan titik cahaya di hadapannya. Karena penasaran juga, Wang Lin pun langsung maju dan masuk melihat ke ruangan kosong, di mana dia melihat titik cahaya menjadi sebuah planet dan tubuh dewa kuno berada di sana juga. Wang Lin menyaksikan suatu peristiwa yang dimana Dewa Tusi ini telah menghancurkan 30 planet serta menggabungkan material yang dia dapat dari planet tersebut ya, hanya untuk menciptakan sebuah piramida. Akan tetapi guys, ia terlihat begitu kecewa dan melemparnya ke salah satu planet dan pergi dari sana. Di saat itu juga, Wang Lin pun kembali, yang dimana ketika Wang Lin bergerak sebagian jiwanya menyebar. Wang Lin pun keheranan dan mengeluarkan sebuah cermin. Dia dapat melihat dirinya yang sudah setengah transparan dan berpikir kalau dirinya ini akan bisa mendapatkan kembali ke tubuh lamanya, wadidaw. Sehingga Wang Lin kembali menyerap kristal es tersebut. Setiap kristalnya es yang diserapnya ini mendapatkan ingatan dari dewa kuno Tusi dan tubuhnya pun menjadi begitu lebih padat. Seiring berjalannya waktu, kecepatan menyerap Wang Lin langsunglah melambat dan kini dia sudah menyerap 57 kristal ya. Ditambah tubuh dari Wang Lin sudah seperti dirinya yang dulu ya, dan ada juga tanda bintang di dahinya yang sama seperti Dewa Tusi. Setelah dia menyerap 50 lebih kristal es, dirinya mendapatkan pemahaman akan dirinya yang direformasi kembali ya, yaitu karena dewa kuno berfokus untuk pemurnian tubuhnya. Karena guys, semakin besar tubuhnya, semakin banyak energi spiritual yang tersimpan. Dan itu juga akan merekonstruksi tubuhnya semakin kuat ya.
Begitu juga dengan jiwanya, Dewa Tusi sudah berkonstruksi sebanyak 8 kali. Jika Wang Lin bisa melakukannya, maka tubuhnya akan seperti dewa kuno. Wang Lin juga langsunglah melanjutkan penyerapan secara perlahan-lahan. Karena setelah dia banyak sekali menyerap kristal es, dirinya ini merasa sedang diambil alih oleh Tusi. Maka dengan begitu, dia mencoba untuk mengendalikan kesadarannya. Yang terpenting, Wang Lin sudah mendapatkan tubuh lamanya, guys. Wow! Iya, pada intinya, tubuh dari Ma Liang sudah lagi tidak dipakai. Pasti nanti banyak yang bertanya, itu pertarungan Tousen dengan 10 orang gimana, Min? Ya udah, 10 orang tersebut sudahlah tiada karena dibabat habis oleh Tousen, dan dia pun kembali tersegel, walaupun Wang Lin sama sekali tidak melakukan rencananya ya. Disebabkan mereka ini masih mempunyai rencana cadangan yang munculnya salah satu tokoh baru, yaitu Li Peng ya. Dan itu adalah rencana cadangan mereka, guys. Tetapi ya nantinya Wang Lin berhasil keluar dari sana, sedangkan untuk Tousen sama sekali tidak bisa keluar. Ya ujung-ujungnya dia hanya menjadi penghuni tanah dewa para kuno ya. Dan keluarnya itu membutuhkan 1 abad. Dimana 1 abad di sini sepertinya cepat juga ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 没想到有一天，别做无意义的挣扎了，大悲神！你们凭什么觉得自己用浑魂之力给他致命一击？一直传承就在那儿看到自己这副肉身。